Aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan. Sampai suatu malam, aku sadar, ternyata yang hilang dari hidupku bukan uang, melainkan keyakinan bahwa Allah masih menjagaku. Namaku Fikri. Orang-orang mengenalku sebagai pria pekerja keras yang selalu terlihat kuat. Tapi tidak ada yang tahu, setiap malam aku sulit tidur karena terlalu banyak ketakutan. Aku tersenyum di depan manusia, lalu hancur sendirian saat gelap datang. Setiap pagi aku bangun hanya untuk mengejar uang. Aku bekerja tanpa arah, tanpa ketenangan. Bagiku saat itu, dunia adalah segalanya. Dan aku percaya uang bisa menyelamatkan semua rasa takutku. Aku mulai melupakan sholat. Doaku hanya muncul saat masalah datang. Bahkan aku lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Hatiku perlahan kosong, meski tanganku terus bekerja. Aku takut tidak punya masa depan. Aku takut dianggap gagal. Aku takut hidup miskin seperti ayahku dulu. Dan ketakutan itu membuatku terus berlari tanpa arah. Hari demi hari, hidupku semakin berat. Penghasilanku mulai menurun. Hutang mulai datang dari berbagai arah. Dan aku mulai panik memikirkan hari esok. Telepon dari penagih hutang mulai datang setiap hari. Aku mulai menghindari orang-orang. Dadaku sesak, pikiranku kacau. Seolah hidupku perlahan runtuh tanpa bisa kutahan. Aku mencoba mencari bantuan, tapi manusia hanya datang saat kita punya sesuatu. Saat aku jatuh, perlahan semua menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian. Suatu sore, aku pulang tanpa membawa uang sedikit pun. Ibuku hanya diam melihat wajahku. Tatapan beliau penuh kecewa, tapi juga sedih. Dan itu lebih menyakitkan daripada hinaan siapapun. Malam itu, aku tidak makan. Aku hanya duduk di luar rumah sambil memandangi langit gelap. Aku bertanya dalam hati, kenapa hidupku seperti ini? Tapi anehnya, aku bahkan sudah lama tidak benar-benar mengingat Allah. Keesokan harinya, aku kehilangan pekerjaanku. Bosku mengatakan usahanya bangkrut. Aku terpaku, seperti kehilangan napas. Karena pekerjaan itu adalah satu-satunya harapanku. Aku berjalan pulang dengan langkah gemetar. Kepalaku dipenuhi ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana membayar hutang. Dan aku mulai membenci hidupku sendiri. Orang-orang mulai membicarakanku. Ada yang bilang aku pemalas. Ada yang menertawakan kegagalanku. Padahal mereka tidak tahu, aku sedang berjuang untuk tetap kuat. Aku mulai sulit tidur setiap malam. Jantungku sering berdebar tanpa alasan. Pikiranku penuh bayangan buruk tentang masa depan. Dan ketakutan itu perlahan memakan jiwaku. Aku mencoba terlihat baik-baik saja. Tapi sebenarnya aku hampir hancur. Aku lelah berpura-pura kuat di depan semua orang. Karena di dalam hati, aku sangat takut. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Aku duduk sendirian di sebuah warung kecil yang hampir tutup. Tidak ada uang di sakuku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan harapan. Aku menunduk, lalu menangis pelan. Aku malu kepada diriku sendiri. Aku merasa menjadi anak yang gagal. Dan aku mulai berpikir, mungkin hidupku memang tidak berharga. Di tengah hujan malam itu, seorang pria tua duduk di sampingku. Wajahnya tenang, matanya hangat. Entah kenapa, kehadirannya membuat suasana terasa damai. Beliau tidak banyak bicara, hanya menatapku dengan lembut, lalu berkata pelan, "Nak, kenapa kamu terlihat begitu takut pada hidup?" Aku langsung menunduk. Dadaku terasa sesak mendengar pertanyaan itu. Karena sebenarnya, aku sendiri tidak tahu sejak kapan hidupku dipenuhi rasa takut. Dan malam itu, semuanya mulai berubah. Aku terdiam cukup lama malam itu. Aku seperti sedang menahan sesuatu yang selama ini kupendam sendirian. Lalu perlahan,
semua keluh kesah itu keluar begitu saja. Seolah hatiku sudah terlalu lelah menanggung semuanya. Aku bercerita tentang hutang, tentang pekerjaan yang hilang, tentang ketakutan yang terus mengejarku setiap malam, dan tentang hidupku yang terasa semakin tidak berarti. Pria tua itu hanya mendengarkan, tidak menyela, tidak menghakimi. Tatapannya begitu tenang, seolah beliau mengerti luka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lalu beliau bertanya pelan, "Nah, selama ini kamu menggantungkan hidupmu kepada siapa?" Pertanyaan itu membuatku terdiam, karena selama ini aku bahkan tidak pernah benar-benar memikirkannya. Aku selalu bergantung pada pekerjaan, pada uang, pada bantuan manusia, dan saat semuanya hilang, aku ikut hancur. Pria tua itu tersenyum kecil. Lalu beliau berkata sesuatu yang sampai hari ini tidak pernah kulupakan. Kalau sandaranmu adalah dunia, maka hidupmu akan dipenuhi ketakutan, karena dunia memang mudah pergi. Aku menahan napas mendengar kalimat itu. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk dadaku, karena itulah yang selama ini terjadi. Aku terlalu takut kehilangan dunia. Beliau kembali berkata pelan, "Kamu tahu siapa Al-Muhaimin?" Aku menggeleng perlahan, karena aku memang jauh dari mengenal Allah. Beliau menatap langit malam di luar warung. Al-Muhaimin adalah Allah yang maha menjaga, yang tidak pernah tidur menjaga hambanya, bahkan ketika hamba itu melupakannya. Aku langsung menunduk, hatiku terasa sesak, karena selama ini, akulah yang menjauh, bukan Allah yang meninggalkanku. Malam semakin larut, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sedikit ketenangan masuk ke dalam dadaku. Meski masalah hidupku belum berubah sedikit pun. Pria tua itu berdiri sebelum pergi. Lalu beliau menepuk pundakku perlahan. "Nak, Allah tidak pernah terlambat menjaga hidupmu. Kamu hanya terlalu sibuk takut." Malam itu aku pulang dengan langkah pelan. Hujan masih turun. Tapi anehnya, dadaku tidak sesesak biasanya. Kalimat tentang Al-Muhaimin terus terngiang di kepalaku. Sesampainya di rumah, aku duduk sendirian di kamar gelapku. Aku memandangi sajadah yang sudah lama tidak kugunakan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa malu kepada Allah. Tanganku gemetar saat mengambil air wudhu. Hatiku terasa sangat berat. Aku merasa seperti seorang hamba yang terlalu jauh tersesat. Tapi malam itu, aku ingin mencoba kembali. Aku mulai sholat dengan tangisan yang sulit kutahan. Bacaan sholatku berantakan. Aku bahkan hampir lupa beberapa doa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar berbicara kepada Allah. "Ya Allah, aku lelah, aku takut, aku hancur. Kalau Engkau tidak menolongku, aku tidak tahu harus kemana lagi." Dan tangisku pecah malam itu. Malam itu tidak ada keajaiban. Hutangku belum lunas, masalahku belum selesai. Tapi entah kenapa, hatiku terasa sedikit lebih hidup. Keesokan paginya, aku kembali mencari pekerjaan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Aku mulai mencoba percaya bahwa Allah masih menjagaku. Aku belum benar-benar tenang. Kadang rasa takut itu masih datang. Tapi sekarang, setiap takut itu muncul, aku mulai mengingat satu nama, Al-Muhaimin. Hari-hari berikutnya tidak langsung menjadi mudah. Aku masih mencari pekerjaan ke sana kemari. Masih ada orang yang meremehkanku, tapi sekarang aku tidak lagi setakut dulu. Setiap selesai sholat, aku mulai berbicara kepada Allah lebih lama. Aku menceritakan semua rasa takutku, seperti seorang anak yang akhirnya pulang kepada rumahnya. Aku mulai sadar,
Selama ini aku terlalu sibuk meminta dunia menjagaku, padahal dunia sendiri rapuh, dan hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Suatu sore, aku kembali bertemu pria tua itu. Beliau sedang duduk di depan masjid kecil desa. Senyumnya masih sama hangatnya, dan entah kenapa melihat beliau membuat hatiku tenang. Beliau menatapku lalu tersenyum. "Wajahmu mulai berubah, nak." Aku menunduk pelan sambil tersenyum kecil, karena akhirnya ada sedikit harapan tumbuh di hatiku. Aku berkata kepada beliau, "Masalah hidupku belum selesai semuanya, tapi sekarang aku merasa tidak sendirian lagi, dan mataku mulai berkaca-kaca." Pria tua itu mengangguk pelan. "Karena sekarang kamu mulai mengenal Al-Muhaimin, Allah yang maha menjaga, bahkan saat seluruh dunia meninggalkanmu." Kalimat itu kembali membuat dadaku bergetar. Malam itu, aku berjalan pulang sambil memandangi langit. Aku sadar, selama ini aku terlalu takut kehilangan dunia, sampai lupa bahwa Allah selalu menjagaku sejak dulu. Aku mulai menjalani hidup dengan lebih ikhlas. Pelan-pelan aku memperbaiki sholatku. Aku belajar menerima takdir tanpa terus menyalahkan hidup. Dan anehnya, hati yang dulu penuh ketakutan mulai terasa damai. Aku akhirnya mengerti, ketenangan bukan datang karena hidup tanpa masalah, tapi karena hati yakin ada Allah Al-Muhaimin yang selalu menjaga, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Mungkin hari ini kamu juga sedang takut. Takut gagal, takut kehilangan, atau takut masa depanmu tidak akan baik-baik saja. Tapi percayalah, tidak semua yang hilang adalah akhir. Kadang Allah menghancurkan tempat bersandar kita, agar kita kembali bersandar hanya kepadanya. Karena manusia bisa pergi, uang bisa habis, dunia bisa berubah kapan saja. Tapi penjagaan Allah tidak pernah berhenti. Dan mungkin alasan Allah membuatmu lelah bukan karena Dia membencimu, tapi karena Dia ingin kamu kembali dekat kepadanya. Aku yang dulu penuh ketakutan, kini mulai belajar berserah. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku tahu aku tidak sendiri. Kalau kamu pernah merasa hancur, percayalah, kamu tidak sendirian. Allah masih melihat air matamu, dan Allah tidak pernah salah menjaga hidup hambanya. Mungkin pertolongan Allah tidak selalu datang secepat yang kita mau, tapi Allah selalu datang di waktu yang paling kita butuhkan. Dan terkadang, ketenangan adalah bentuk pertolongan terbesar. Sekarang aku mengerti. Takutku dulu muncul karena aku terlalu menggantungkan hati kepada dunia. Dan saat dunia goyah, aku ikut hancur bersamanya. Tapi sejak mengenal Al-Muhaimin, aku belajar bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar tanpa penjagaan. Karena Allah selalu ada, bahkan saat kita merasa sendirian. Kalau kamu pernah merasa takut menghadapi hidup, tuliskan di komentar, "Ya Allah, jagalah hatiku." Dan jika cerita ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan agar lebih banyak orang kembali mengingat Allah. Subscribe dan mari belajar bersama bahwa sebaik-baik penjaga hidup hanyalah Allah Al-Muhaimin.